Halo guys, karena udah mau mendekati akhir bulan, jadi udah saatnya gue buat video manga-manga baru yang gue baca di bulan ini. Dan seperti di video gue sebelumnya, jadi di video ini nggak cuma manga yang baru keluar aja. Kalau ada manga yang rilisnya udah lama, tapi baru ada terjemahannya sekarang, entah itu official translation ataupun fan translationnya, tetap yang kayak gitu gue akan masukin di bulan ini juga. Oke, langsung aja ke manga pertama. Cerita dimulai dari lelaki bernama Jin, anak haram di keluarga bangsawan. Dia pun sedang dituduh mencuri sama saudaranya. Dia dikasih dua pilihan. Pilihan pertama adalah bersedia dihukum oleh saudaranya. Dan pilihan kedua adalah dikeluarkan dari keluarga itu. Dengan santainya, Jin memilih keluar dari keluarga itu. Saudaranya tetap mau nyerang Jin, tapi Jin menghindar dan rumahnya malah hancur kena serangan itu. Jin pun langsung pergi. Jin teringat, dia ini tadinya orang di dunia modern. Dia terisekai ke dunia ini. Yang mana dunia ini adalah dunia dari game yang dia buat di kehidupan sebelumnya. Gamenya adalah game action harem, di mana sang hero akan melawan Raja Iblis dengan ditemani 7 pendekar wanita. Dan karakter Jin yang sekarang adalah karakter yang nantinya akan di NTR, karena pasangannya lebih milih untuk bergabung dengan sang hero. Nantinya karakter Jin akan menjadi jahat. Jadi Jin yang sekarang tidak akan bertindak seperti Jin dari versi gamenya. Agar takdirnya bisa berubah, Jin bertekad untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu cerita dari Saitei-chara ni Tensei Shitaore wa Iki no Koritai. Ini udah jelas ceritanya tentang lelaki yang terisekai jadi karakter di dunia game. Dan karena di gamenya karakter itu mendapat ending yang buruk, jadi sekarang dia berusaha mengubah masa depannya. Lanjut ke manga berikutnya. Ini adalah cerita seorang samurai wanita bernama Ginko. Dari kecil dia sudah ingin menjadi seorang samurai dan ingin mati dengan terhormat. Gurunya memberikan tes terakhir. Ginko pun berhasil menebas gurunya dan menjadi seorang samurai. Di tahun berikutnya, Ginko berperang di garis terdepan. Ginko menebas satu persatu musuhnya, sampai akhirnya dia berhadapan dengan musuh yang menggunakan pistol. Ginko pingsan, dan saat dia tersadar, semuanya udah mati. Dia terselamatkan karena pelurunya kena pelindung kepalanya. Ginko yang mengharapkan kematian di medan perang pun belum bisa mewujudkan cita-citanya. Beberapa tahun berlalu, banyak petualang yang ingin memperkuat dirinya dan mencari orang-orang kuat untuk dilawan. Salah satu orang yang kuat pun didatangi oleh Ginko. Ginko mengajaknya berduel dan berharap orang itu bisa membunuhnya. Tapi baru beberapa saat orang itu langsung mati. Ginko mengubur orang itu. Itu adalah orang ke-100 yang mati berduel dengan Ginko. Ginko mulai terkenal sebagai seorang monster. Ginko mengunjungi kuil. Ginko bilang dia ingin mati saat bertarung sampai titik darah penghabisan. Maka dari itu dia berdoa agar diberikan musuh yang kuat. Lalu tiba-tiba Ginko berpindah tempat. Sekarang dia tiba-tiba ada di dunia fantasi, di mana banyak monster sedang menyerang. Ginko pun kaget. Nah, itu chapter 1 dari Isekai Samurai. Tentu aja, ini cerita isekai. Cuma biasanya kan karakter yang terisekai itu dari dunia modern. Kalau di sini samurai dari zaman pertengahan terisekai ke dunia fantasi. Cerita selanjutnya. Ini bercerita tentang party hero yang lagi mau ngelawan Raja Iblis. Tapi party hero itu kalah telak. Kedua orang di party itu udah mati. Tinggal sisa sang hero Filina dan Priest, Ati. Raja Iblis pun berkata kalau mau diampuni, Filina harus melakukan kesepakatan dengan dia. Kesepakatannya adalah mereka harus bertukar tubuh selama setahun. Filina mau nggak mau pun menyetujui agar teman-temannya diampuni. Ati pingsan dan dia teringat dari kecil dia selalu ditolong oleh Filina. Jadi dia berusaha sangat keras agar bisa masuk ke partinya Filina. Tapi sekarang dia seperti menjadi pesuruhnya Filina. Filina yang tubuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis ingin mengunjungi dunia manusia. Parti mereka yang sudah mati pun berencana untuk dihidupkan kembali di dunia manusia. Tapi sekarang mereka sedang tersesat di hutan. Di perjalanan, Ati tiba-tiba hilang dan Filina juga ditarik oleh suatu benang. Ternyata mereka diserang oleh laba-laba besar. Filina yang di dalamnya adalah Raja Iblis ternyata masih bisa menggunakan jurus Raja Iblis. Dia pun menghancurkan laba-laba itu. Tapi karena tubuhnya adalah tubuh manusia yang mempunyai mana terbatas, jadi habis itu Raja Iblis langsung pingsan. Ati yang berjanji akan menjaga tubuhnya Filina langsung membawanya ke dalam sebuah goa. Pas bangun, Raja Iblis bilang kalau dia selama 300 tahun selalu berperang sampai dia merasa bosan. Jadi sekarang dia mau liburan setahun pakai tubuh manusia. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Raja Iblis terkesima melihat dunia manusia untuk pertama kalinya. Itu cerita dari Demon Lord Exchange. Gue juga nggak tahu kedepannya bakal gimana. Tapi kalau baca sinopsisnya sih nanti kedepannya bakal ada Raja Iblis baru. Dan jadi tujuan Raja Iblis yang ada di tubuh Filina itu untuk mengalahkan Raja Iblis baru itu.
Tentu aja sama Ati juga, dan mungkin akan ada karakter lain yang gabung ke party mereka. Sekarang kita ke manga selanjutnya. Ini adalah cerita hubungan Yuika dan Su. Mereka berdua sudah menikah sejak SMA. Pas zaman SMA, Su bersekolah di sekolah elit yang isinya orang-orang kaya semua. Keluarga Su juga orang penting di dunia bisnis. Tapi karena itu banyak yang deketin dia untuk bisa deket dengan keluarganya. Su nggak pernah terbuka sama orang lain, dia terus menjaga jarak. Seumur hidupnya cuma ada satu orang aja yang ngebuat dia benar-benar terbuka, yaitu teman masa kecilnya bernama Yu. Karena Yu nggak ada motivasi lain untuk berteman dengan Su. Tapi Yu udah pindah rumah nggak tahu kemana. Di perjalanan pulang dari sekolah, Su mendapat telepon dari kakeknya. Kakeknya bilang anak yang akan mewariskan kekayaan keluarganya itu harus menikah secepatnya. Lalu kakeknya nyuruh Su datang untuk bertemu calon pasangan yang udah dicari sama kakeknya. Su pun mau nggak mau datang, tapi dia nggak berharap akan menikah beneran. Calonnya ternyata adalah teman masa kecilnya, Yu. Mereka berdua ngobrol, lalu Yu yang nama panjangnya adalah Yuika bilang ke Su kalau mereka harus latihan menikah. Karena keluarganya Yuika mau Yuika menikah secepatnya. Tapi sebenarnya Yuikanya sendiri nggak mau. Su juga punya situasi yang sama. Su juga mikir, daripada nikah sama orang lain, mending dia latihan nikah sama orang yang udah dia kenal. Akhirnya Su pun mau dan ngajak Yuika nikah. Di perjalanan pulang, Yuika nggak bisa nahan rasa senangnya, karena Yuika ternyata udah suka sama Su dari kecil. Tapi Yuika mau menjaga image wanita coolnya di depan Su. Itu cerita dari Danshi Dato Moteita, Osana Najimi, Tono Shinkon, Seikatsu ga Umaku iki, Sugiru Kuda ni Suite. Ini adalah cerita romance yang tadinya sahabat baik tapi lama-lama menjadi suami istri. Oke, lanjut. Cerita dimulai dari seorang bos yang lagi ngasih tahu ke bawahannya, tapi bosnya itu terlalu lembut. Sampai akhirnya datang pegawai lain bernama Misato, dan langsung marahin si bawahan itu agar cepat selesain kerjaannya. Sehabis itu, Misato bilang ke bosnya, yang bernama Konishikawa, kalau dia harus lebih tegas lagi. Abis itu, Misato pun mentraktir makan siang karena Konishikawa nggak pernah makan dengan benar. Di jalan pulang, Konishikawa mau mampir ke minimarket. Misato yang lagi nungguin di luar tiba-tiba disamperin sama lelaki-lelaki playboy. Pas lelaki itu mau ngambil kartu namanya si Misato, tiba-tiba Konishikawa datang nolongin. Konishikawa bilang kartu nama itu cuma boleh dikasih ke rekan bisnis saja, bukan ke sembarang orang. Beberapa saat kemudian, Misato minta maaf karena udah ngerepotin. Tapi Konishikawa tiba-tiba ngasih coklat dan langsung pergi. Di kardus coklat itu ada uang sebagai ganti makan siang tadi. Misato makin ngerasa kalau Konishikawa terlalu baik. Misato jadi teringat dulu dia pernah ngelakuin kesalahan fatal di kerjaannya, dan Konishikawa pun menemaninya minta maaf ke atasan mereka. Di perjalanan pulang, Misato menangis dan ditenangin sama Konishikawa. Semenjak saat itu, Misato selalu kepikiran tentang Konishikawa dan merasa dia sangat lembut dan baik. Nah, itu cerita dari Misato-san wa Amasugi Joshi ni Choto Kibishi. Ini adalah cerita romance di dunia perkantoran. Cowoknya adalah bos yang terlalu lembut, dan ceweknya adalah bawahannya yang sangat tegas. Manga selanjutnya. Cerita dimulai dari Nita Asumi, anak kelas 2 SMA yang sering dibully. Temennya, Fuchida, selalu ngebela Nita, tapi Nitanya sendiri nggak mau masalahnya jadi panjang. Fuchida pun ngajak Nita untuk ikut latihan bela diri bareng. Nita nggak mau, tapi Fuchida minta temenin untuk daftar belajar bela diri bareng. Di lorong sekolah, Nita tabrakan sama kakak kelasnya, bernama Nao. Nita melihat kertas survei masa depan Nao, dan di situ tertulis Nao mau jadi petarung MMA profesional. Habis itu Nita pun pulang, dan dia langsung dilatih bela diri sama kakeknya. Kakeknya ternyata jago bela diri, padahal kakeknya pengidap demensia. Besoknya, Nita nemenin Fuchida untuk daftar latihan bela diri, tapi di jalan dia malah dipalak sama pembulinya. Di situ dia tiba-tiba ditolong sama Nao. Pas Nao mau nendang pembuli itu, si Nita malah nahan tendangannya, dan jadinya Nita yang pingsan. Bangun-bangun Nita udah ada di gym tempat Fuchida mau daftar. Ternyata Nao adalah anak dari yang punya gym itu. Nao nanya kenapa Nita nahan tendangannya. Nita bilang dia cuma nggak mau masalahnya jadi panjang. Terus Nao nyuruh Fuchida dan Nita untuk nyoba latihan di situ. Fuchida diajarin gerakan-gerakan MMA. Nita juga ikutan nyoba, tapi karena dia grogi, dia malah ninju si Nao. Habis Nita minta maaf, dia mau pulang karena dia harus jemput kakeknya. Nao yang ngeliat jaketnya Nita ketinggalan mau nyusul Nita ngasih jaketnya. Di jalan Nita malah disamperin sama pembulinya. Pembulinya nyuruh Nita balik ke gym tadi dan nyuri HP-nya si Nao. Terus kalian bawa Fuchida ke situ buat ditonjokin sama pembuli itu. Nita nggak mau dan ngatain kalau mereka semua pecundang. Nita langsung mau ditonjok, tapi Nita yang setiap hari dilatih sama kakeknya langsung ngalahin para pembuli itu. Nita ngelakuin gerakan MMA ke pembuli itu, dia langsung dihentikan sama Nao.
Nao ngancem kalau pembuli itu masih macam-macam, dia yang akan turun tangan. Terus para pembuli itu langsung kabur. Nao langsung ngajak Nita untuk latihan tanding, tapi Nita nggak mau dan langsung kabur. Sesampainya di rumah, tiba-tiba kakeknya nanya gimana rasanya berantem. Nita bilang rasanya sedikit menyenangkan. Nah, itu chapter 1 dari manga Martial Master Asumi. Ini bakal jadi cerita bela diri yang ngasih lihat perjalanan Nita menjadi petarung MMA yang hebat. Oke, sekarang ke cerita selanjutnya. Ini nyeritain lelaki yang terisekai ke dunia game yang dia sering mainin. Di dunia ini dia menjadi karakter nggak penting bernama Gray. Sedangkan nama protagonis di dunia game ini adalah Isuka. Gray sekarang bekerja sebagai petualang, dan saat ini dia sedang dimintai tolong oleh anak-anak kecil untuk menolong teman mereka. Mereka adalah anak-anak yatim piatu. Gray yang ngerasa nggak enak pun akhirnya mau nolongin mereka. Dan Gray kaget pas tahu nama salah satu anak itu adalah Isuka, alias protagonis dari dunia game ini. Gray pun mengunjungi rumah anak-anak itu. Ada beberapa anak-anak lain yang tinggal di situ. Anak yang sakit bernama Stella ternyata adalah vampir. Tapi anak-anak lainnya nggak tahu kalau Stella adalah vampir. Gray pun ngerasa kalau Stella sakit cuma karena kurang nutrisi aja. Tapi emang susah buat anak-anak itu untuk nyari makan sendiri. Akhirnya Gray memutuskan untuk memberikan anak-anak itu makanan selama sebulan. Gray menyiapkan bahan dan juga memasak makanan untuk semua anak-anak itu. Mereka semua makan dengan bahagia. Salah satu anak, Nina, menjadi nggak mau lepas sama Gray dan menganggap Gray sebagai ayahnya. Gray menjadi teringat sama masa lalunya sebelum dia terisekai. Lalu besok paginya Gray pergi untuk mencari uang dengan memburu monster. Nah, itu cerita dari akun Ninzura Shitabekyu Bokensa. Ini adalah cerita tentang lelaki yang ngurus anak-anak yatim piatu di dunia game. Dan anak-anak itu ternyata adalah karakter-karakter penting di dunia game tersebut. Manga berikutnya. Ini bercerita tentang Lloyd, yang kerja jadi asisten seorang ahli kimia atau alkemis bernama Ruby. Mereka sudah berteman sejak kecil. Sekarang Ruby menjadi alkemis yang dicintai orang-orang karena kemampuannya. Tapi di mata Lloyd, dia adalah bos yang marah-marah mulu. Hal itu karena persentase keberhasilan Ruby dalam membuat ramuan adalah 100%. Sedangkan persentase keberhasilan Lloyd dalam mencari bahan-bahan ramuan cuma 40%. Padahal rata-rata persentase keberhasilan seorang asisten itu 90%. Sering banget Lloyd dimarahin, sampai akhirnya Lloyd udah nggak tahan dan mau berhenti dari tempat itu. Lloyd pun mau pindah ke kota lain, di mana dia mau memulai kehidupan barunya. Di perjalanan dia satu kereta kuda sama sepasang kekasih, Mars dan Lera. Ngelihat itu, Lloyd jadi teringat masa kecilnya sama Ruby. Lloyd nggak nyangka Ruby sekarang jadi arogan. Tiba-tiba perjalanannya terhenti karena ada monster cacing. Mars dan Lera mau ngelawan. Lloyd ikut bantuin dengan nyerang monster itu pakai sihirnya. Monsternya langsung kalah. Lera yang seorang penyihir ngerasa sihirnya Lloyd sangat kuat, dia langsung mau minta diajarin sihir sama Lloyd. Lloyd senang karena dipanggil master, tapi Lera kaget karena Lloyd ternyata adalah mantan asistennya Ruby yang terkenal payah itu. Sesampainya di tujuan, Lera nyaranin Lloyd untuk merubah penampilannya. Lalu mereka pun berpisah. Lloyd pun mau memulai ulang kehidupannya di kota baru, tapi di hari pertama di kota itu langsung muncul masalah baru. Nah, itu chapter 1 dari Oreigai Daremo Saisu Daikinai Sozai Nanoni. Untuk judul lengkapnya, kalian baca sendiri aja ya. Kedepannya, ini bakal jadi semacam cerita balas dendam dengan membuat diri sendiri bahagia. Kalau gue baca di sinopsisnya sih, si Lloyd ini OP-OP juga. Karena walaupun persentase dia nyari bahan cuma 40%, tapi bahan-bahan yang dia cari itu udah tingkat yang paling tinggi. Itu tadi manga-manga yang gue baru baca di bulan Juni 2023. Mana yang kalian tertarik, kalian bisa kasih tahu gue. Untuk bulan ini kayaknya banyak manga-manga santai, banyak isekainya juga, dan bahkan yang secara spesifik terisekai ke dunia game itu sampai ada 2. Oke, gue rasa segitu aja untuk video gue kali ini. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!